Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, yang dengan nikmat itu memungkinkan kita untuk hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat Jumat kita ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang akan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari hari ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada hari-hari ini jamaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia sedang di dalam proses pemberangkatan menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji yang nanti pelaksanaannya akan jatuh pada bulan Dzulhijjah. Kedatangan para jemaah haji dari seluruh dunia yang jumlahnya jutaan itu, tidak kurang dari 3 juta dari seluruh dunia, itu seakan menunjukkan kebenaran firman Allah yang ada dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzil fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan seluruh manusia, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk beribadah haji. Niscaya akan datang umat manusia itu dari seluruh penjuru dunia, baik dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai unta yang kurus. Jadi ayat ini merupakan perintah Nabi Ibrahim yang memerintahkan agar supaya manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi bayangkan saat itu belum ada media apapun yang bisa menjangkau orang dari seluruh penjuru dunia ini. Tapi Allah sudah menyatakan nanti akan datang orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang jauh itu
baik itu dengan mengendarai unta yang kurus maupun berjalan kaki. Ya. Nah, ini konteksnya zaman dulu memang orang berjalan kaki itu biasa naik haji. Paling banter ya naik unta itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada pesawat dan sudah ada media yang sedemikian rupa luas sehingga masya Allah. Ya, sekali lagi fenomena sekarang ini bahwa orang yang pergi haji itu sedemikian rupa berbondong-bondong, bahkan untuk bisa pergi haji ini sampai menunggu puluhan tahun. Sekali lagi ini menunjukkan kebenaran firman Allah itu. Berbondong-bondongnya orang pergi haji itu juga merupakan bukti dari salah satu kebenaran firman Allah yang merupakan doa Nabi Ibrahim. Kalau tadi perintah Allah supaya Ibrahim menyeru orang untuk pergi haji, yang ayat satunya ini merupakan doa Nabiullah Ibrahim ketika beliau meninggalkan anak istrinya di lembah yang gersang di sekitar Masjidil Haram. Doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku ini di sekitar Masjidil Haram, di suatu lembah yang gersang yang tidak ada tanaman sama sekali. Doa Nabi Ibrahim kemudian Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka semua mendirikan salat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilahim, dan jadikan hati sebagian manusia itu rindu kepadanya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan limpahi mereka dengan rezeki termasuk juga dengan buah-buahan yang melimpah agar mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini pun juga rupa-rupanya terjawab dengan fenomena yang sekarang ini. Orang merasa rindu dengan Baitullah itu, merasa rindu dengan keluarga Ibrahim untuk ziarah ke sana, melaksanakan ibadah haji. Sampai ada orang yang kepengen setiap tahun umroh. Ya. Dulu ketika haji itu masih mudah, orang kadang-kadang setiap haji ingin pergi haji. Ini sekali lagi menunjukkan betapa manusia dari seluruh penjuru dunia itu, kalau dalam keadaan normal itu insya Allah pasti akan rindu untuk bisa datang ke tanah suci, dan selalu kemudian rindu untuk kembali kepadanya kalau seandainya sudah datang sekalipun. Nah, inilah bahwa memang firman Allah itu maha benar adanya, terutama sekali yang terkait dengan fenomena haji. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ibadah haji sendiri itu merupakan ibadah yang boleh dikatakan merupakan ibadah yang menyeluruh dari sisi modal atau milik kita yang kita gunakan untuk menjalankan ibadah itu. Kita akan mengenal bahwa yang namanya ibadah itu ada yang bersifat ruhiyah, bersifat kerohanian, menyangkut jiwa kita. Ada yang bersifat qauliyah. Qauliyah itu dengan ucapan. Lalu ada yang bersifat badaniyah, dengan badan kita. Lalu ada juga yang bersifat maliyah, dengan harta kita. Nah, ibadah haji ini ibadah yang melibatkan seluruh milik kita itu. Seluruh apa yang ada pada diri kita itu. Harta kita, badan kita, jiwa kita, bahkan lisan kita, semua itu kita
gerakkan di dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Yang qauliyah kita dalam ibadah haji itu ya, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Di samping itu juga banyak doa-doa yang meskipun itu sifatnya sunnah, tapi itu melibatkan lisan kita, melibatkan kata-kata kita. Lalu yang sifatnya ruhiyah, ibadah haji itu membutuhkan niat yang ikhlas, membutuhkan kesabaran yang luar biasa, membutuhkan kepasrahan total kepada Allah. Ya, tentu saja ada niat untuk bertaubat dan mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhiyah, itu berkaitan dengan jiwa kita. Lalu badaniyah jelas ya. Ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumroh. Itu semua harus dengan gerakan badan. Bahkan harus berpindah-pindah ke tempat satu ke tempat yang lain, berjalan. Ini membutuhkan fisik yang kuat. Dan tentu saja yang paling khas dari ibadah haji itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta benda. Karena untuk bisa melakukan haji, kalau konteksnya kita ini orang Indonesia, itu Masya Allah butuh mengeluarkan banyak biaya. Untuk ongkos hajinya saja sekarang ini sudah lebih dari 50 juta. Apalagi kalau haji plus itu 300-an juta, 500-an juta. Belum biaya persiapannya untuk tasyakuran. Belum nanti kalau pulang menyambut tamu juga butuh biaya. Pulang haji itu ya pantas-pantasnya nggak boleh-boleh, ya biaya lagi. Jadi memang banyak sekali ya. Itu ibadah yang sekali lagi lengkap sekali ibadah haji. Termasuk juga ibadah haji itu juga ibadah yang lengkap kalau ditinjau dari sisi bahwa ibadah haji itu di samping merupakan ibadah yang merupakan hubungan kita secara vertikal dengan Allah, secara individual vertikal dengan Allah, tapi juga jangan lupa ibadah haji itu juga sangat kuat dimensi ibadah sosialnya, ibadah yang terkait dengan hubungan kita sesama manusia itu. Ya. Ayat yang terkait dengan ibadah haji itu yang saya kira para jamaah sering mendengar itu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu itu ya mulai dari ini Dzulqa'dah ya, dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, lalu kemudian Dzulhijjah ya. Nah, faman faradha fihinnal hajja, dan barang siapa yang sudah niat untuk melaksanakan pergi haji, fala rafatha, tidak boleh dia berbuat rafath. Rafath itu kata-kata maupun perbuatan yang cabul ya, atau pornografis, tidak boleh ya. Wala fusuqa, tidak boleh juga berbuat fasik, maksiat ya, baik itu terkait dengan persoalan yang menyangkut hakullah maupun hakku adami ya. Dan wala jidala, serta tidak boleh melakukan pertengkaran ketika pergi haji. Nah, larangan-larangan Allah yang terkait dengan haji itu, yang kemudian lebih lengkap lagi disebut sebagai hal yang diharamkan ketika haji yang itu memang dilarang ketika seorang sudah memakai pakaian ihram itu banyak sekali yang terkait dengan dimensi sosial, tidak terkait dengan dimensi vertikal individual kita kepada Allah. Itu larangan bertengkar ya, itu kan dimensi sosial itu. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya ada larangan ihram yang kita langgar, kita harus membayar dam atau membayar denda.
membayar denda itu juga lagi-lagi dengan menyembelih kambing. Menyembelih kambing itu sangat berdimensi sosial, yakni untuk dibagikan kepada fakir miskin. Jadi sekali lagi, Masya Allah ya, ibadah haji itu merupakan ibadah yang di samping tentu saja memiliki nilai vertikal individual kepada Allah, tetapi sekali lagi nilai-nilai sosial yang dikandungnya sangat besar. Bahkan sampai nanti ketika orang pergi haji itu pulang, lalu kemudian harapannya menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur sendiri itu oleh Nabi kita Muhammad SAW disirikan juga dengan ciri-ciri yang ibadahnya itu merupakan ibadah yang sifatnya sosial, ibadah kemasyarakatan, bukan ibadah vertikal individual. Apa itu? Nabi pernah ditanya, haji mabrur itu apa tuh Nabi? Ternyata Nabi menyebutkan ciri haji mabrur itu ada 3 ya. It'amut ta'am ya. Suka memberi makan kepada orang lain ya. Lalu ifsya'us salam, suka menyebarkan salam. Nah, menyebarkan salam ini jangan sekedar hanya dimaknai sebagai menyebarkan salam secara verbal, mengucapkan assalamualaikum. Salam itu maknanya luas. Salam itu adalah keselamatan, salam itu adalah kesejahteraan, salam itu adalah kedamaian, salam itu adalah kesentausaan. Dan kita semua orang Islam, dan terutama yang pulang haji, yang supaya hajinya menjadi haji yang mabrur itu juga harus menebarkan salam itu, harus menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan ke seliling di mana dia hidup. Dan yang ketiga adalah layyinul kalam atau thayyibul kalam, ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Seorang yang pergi haji itu kalau pulang juga, ketika dia mau disebut sebagai orang yang berpredikat haji mabrur, juga hendaknya ucapannya kemudian menjadi ucapan-ucapan yang halus, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menyejukkan ya, tidak kok suka berkata kasar, menyebarkan hoax ya, dan lain sebagainya yang menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi, Masya Allah ya, ibadah haji itu ibadah yang sedemikian rupa komplitnya, sehingga seringkali dinyatakan sebagai puncak dari rukun Islam itu ya. Itu karena memang luar biasa sekali ibadah haji, dan manfaatnya juga luar biasa. Makanya ayat yang tadi yang perintah Nabi Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji itu kepada manusia tadi itu ya, itu terusannya ada liyashhadu manafi'a lahum, agar orang-orang yang pergi haji itu betul-betul merasakan sendiri, menyaksikan sendiri manfaat dari ibadah haji itu. Dan manfaat ibadah haji itu banyak sekali. Ada manfaat yang sifatnya spiritual, pasti itu ya. Imannya lebih tinggi ya. Lebih suci karena taubatnya, pulang seperti bayi yang baru lahir ya. Manfaat sosial tadi sudah kita jelaskan, banyak sekali manfaat sosialnya, termasuk juga kita ketika pergi haji itu kita bertemu dengan orang seluruh dunia ya. Itu luar biasa itu. Manfaat historis, kita kemudian pergi haji itu bisa melihat situs-situs peninggalan sejarah yang itu kemudian menjadikan kita menjadi terhubung dengan sejarah Islam di masa lalu. Itu banyak lagi manfaat-manfaat ibadah haji itu, sehingga secara eksplisit dinyatakan bahwa pergi haji itu banyak sekali manfaatnya, dan itu supaya kemudian betul-betul dirasakan oleh orang yang pergi haji. Nah, kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini diberi nikmat oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, semoga selamat ya, dan sehat walafiat, bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, sehingga hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
Yang belum bisa pergi haji, kita juga doakan semoga semuanya oleh Allah diberi karunia bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.